Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya Fahira Ainunisa. Di video kali ini kita akan membahas seputaran dunia MTCNA. Di video kali ini kita materinya itu tentang Dynamic Routing OSPF. Konsep dynamic routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Contoh protokol populer RIP berdasarkan route terpendek, jumlah lompatan router paling sedikit. Yang kedua ada OSPF berdasarkan jalur paling cepat, kapasitas bandwidth terbesar. Yang ketiga ada BGP, protokol raksasa yang digunakan untuk menghubungkan jaringan internet seluruh dunia. Oke, materi selanjutnya ada pengenalan OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link Stated Protocol LSR support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan loadnya. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkat-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokannya, yaitu area. Oke, selanjutnya masih pengenalan OSPF. Nah, OSPF area tujuannya memecah topologi dengan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi. Terus ada backbone area, 0 area, ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area dari area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Standar atau default area merupakan sub-area dari area 0. Area menerima ISA, intra-area, dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0 backbone area. Nanti di sini kita akan ada prakteknya ya teman-teman. Selanjutnya masih ada pengenalan OSPF stub area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route, digantikan default area. Not stub area. Stub area yang tidak menerima external route digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Selanjutnya ada OSPF lab. Yang pertama ada merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing. Yang kedua, dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam network pada OSPF. Yang ketiga, mencoba menambahkan router baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF dengan satu. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan konfigurasi OSPF dengan dua router. Nah, di sini saya masih memakai topologi yang kemarin ya. Nah, di sini IP sebelumnya itu 114 ya. Nah, saya sudah ganti tadi. Nah, kalian IP ini tuh dari mana sih? Kalian ketik aja di sini, terminal sini, IP address print. Lalu enter. Nah, ini ya teman-teman. Yang 13757. Nah, sini. Lalu kita ke IP si VPC-nya. Nah, saya itu bikin IP statik ya. Caranya IP 19. Ini aja ya teman-teman. Bentar. Nah, ini. Enter. Lalu show IP. Nah, ini udah ada ya.
Lalu di VPC 2 sama ngelakuin juga IP-nya. IP 22 ini tuh dari si ini ya teman-teman. Nih, IP si VPC 2 dan networknya itu 2.1 itu dari si Ether 2-nya. Lalu enter. Lalu show IP, enter. Nah, ini udah dapat ya. Oke teman-teman, lalu kita masuk ke router 2-nya di Winbox. Terus kalian klik IP. Kalian tinggal isi aja IP berapa. Ini 10.1 dan 1.1 ya teman-teman, dari si IP ini si Ether 2 dan bentar teman-teman. 1.1 ini dari Ether 3-nya. Selanjutnya kalian ke IP, ke bagian routes. Nah, kalian juga bikin dari IP si topologi sini. Langkah selanjutnya kita menuju ke menu routing, lalu kita pergi ke OSPF. Nah, di bagian sini, di bagian intentions, kita klik dulu 2 kali. Sebelumnya ini klik new, terus ini saya sudah menambahkan. Nah, ini nggak usah diganti apa-apa, lalu apply dan oke aja. Selanjutnya di bagian ini interface, sebelum ke interface template kita ke area dulu, areas. Di bagian ini tuh name-nya kita backbone, terus apply dan oke. Lalu kita ke bagian si interface ini, klik 2 kali aja. Nah, di bagian networknya itu 10.0 itu dari si IP ini ya teman-teman. Nih 10.0 dari IP si Ether 2-nya, Ether 3. Lalu apply dan oke aja. Terus untuk di bagian sini, bagian networknya itu isi dengan IP. Nah, IP si arah ke VPC satunya ya teman-teman, di Ether 3 ini. Oke teman-teman, di router 2 ini, di Winbox router 2-nya, kalian konfigurasi juga kayak yang di router satunya. Yang tadi buka IP, terus addresses ini, lalu ke IP lagi, terus ke routes di bagian ininya juga, terus juga di bagian routingnya di bagian OSPF, dan ini interface template, terus areasnya, lalu intensnya. Itu juga sama caranya di kayak tadi ya teman-teman. Buka ke router satunya, kita ke new terminal, Ctrl+C, kita nyoba ping ke router 2-nya. Caranya ping 110.10.10.2, lalu enter. Kalau kayak gini berarti sudah berhasil ya teman-teman. Ctrl+C aja, lalu kita nyoba ping lagi ke VPC-nya, ping 192.168.2.2 ya teman-teman, .2.2. Enter. Nah, kalau kayak gini berarti sudah berhasil juga. Nah, inilah caranya ping ke router 2 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke Winbox router 2-nya. Kita ke new terminal. Nah, ini Ctrl+C aja. Lalu kita ping 10.10.10.1. Enter. Nah, kalau kayak gini juga berarti sudah berhasil. Ctrl+C aja. Lalu kita nyoba lagi ping
ke VPC-nya. 192.168 lalu titik 1.2, enter. Nah, kalau kayak gini berarti sudah berhasil juga ya teman-teman. Cara berhentinya itu kalian tinggal klik Ctrl+C. Oke teman-teman, di sini lalu kita ping lagi, ketik perintah ping 192.168 terus titik 2 titik 1 terus scr strip address maaf teman, src strip address lalu sama dengan 192.168.1.1 lalu enter. Nah, kalau kayak gini berarti sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja video untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.